Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah semua umat manusia dibinasakan karena kejadian di hari kiamat nanti, maka setelah itu pula manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Kelak pada hari kiamat terdapat orang-orang yang akan dipermalukan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa sajakah orang yang akan dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat? Berikut adalah penjelasannya. Orang yang sengsara adalah mereka yang dihinakan atau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penduduk bumi dan langit pun akan membicarakan orang tersebut dengan kejelekan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Berikut orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. 1. Pelaku maksiat. Mereka yang akan dipermalukan ketika hari kiamat adalah mereka yang gemar bermaksiat selama hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan mereka lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Al-Ghafir ayat 82. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, sesungguhnya seseorang yang melakukan dosa secara rahasia, maka pada pagi harinya akan ditimpakan kehinaan. 2. Orang yang menentang ajaran Islam. Sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, kita dimuliakan Allah dengan Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam maka dia akan dihinakan. Ibnu Abdil Bir dalam kitab Al-Mujalajah wa Jamahaitur. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. 3. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Selanjutnya orang yang akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah di dunia, yaitu para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka itu kaum Nuh. Ada Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak dan Samud, kaum Lut dan penduduk Allah. Mereka itu golongan-golongan yang bersekutu atau menentang rasul-rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 12-14. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang-orang yang dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat mengerikan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, mendustakan Rasulnya, dan yang melakukan larangannya. Dalam neraka, Allah akan menyiksa para penghuninya atas segala dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Siksa di neraka amatlah pedih. Tidak satupun manusia yang sanggup bertahan dengan siksaan di sana. Ada banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Seketika otaknya mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih.
Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksaannya lebih pedih daripadanya. Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah satu orang yang akan mendapat siksa paling ringan tersebut adalah Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wafat sebelum memeluk Islam, namun saat masih hidup selalu mendukung dan membela Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Penduduk neraka paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari neraka seketika mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim. Berikut penjelasan 3 jenis siksaan neraka tersebut. 1. Melalui makanan. Ketika penghuni neraka kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cairan yang mendidih, namun makanan tersebut tak pernah membuat mereka merasa kenyang. Makanan ini diantaranya ad-dar'i dan az-zakum yang berisi nanah seperti pada luka bakar dan rasanya pahit. 2. Melalui minuman. Penghuni neraka juga mendapatkan minuman. Awalnya minuman tersebut terasa hangat di tenggorokan, namun ketika telah berada di perut, minuman ini terasa panas mendidih. Hal ini karena sebenarnya air ini adalah air mendidih, dan minuman ini pun tidak menghilangkan mereka dari rasa haus. Kisah ini pun tertuang dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. 3. Melalui pakaian. Pakaian penghuni neraka ini juga merupakan siksaan yang harus diterima mereka. Pakaian mereka berbahan bara api yang berasal dari neraka. Dan tentu pakaian bara api ini akan terasa panas, bahkan membakar kulit dan badan mereka. Penduduk surga teringat siksaannya. Tak ada kenikmatan sekecil apapun untuk para penghuni neraka. Bahkan dengan siksa ringan pun tidak akan ada makhluk yang sanggup untuk merasakan pedihnya. Imam Abu Lais As-Samarkandi menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang pada kedua kakinya ada 2 sandal dari api neraka, yang karena kedua sandal itu otaknya mendidih seolah-olah sandal itu adalah periuk, di mana pada telinganya ada bara api, pada giginya ada bara api, dan pada bibirnya ada uap api. Usus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya. Ia berpendapat bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, penduduk surga yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Ia memakai sandal yang keduanya dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nu'man bin Bashir pun ketika suatu saat menyampaikan khutbahnya, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya 2 bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis tadi memberikan gambaran akan dahsyatnya siksa neraka, yaitu yang paling ringan hanya sebongkah bara api yang diletakkan di kaki lalu dapat mendidihkan otak. Padahal jika kita lihat bahwa otak adalah posisinya paling jauh dari kaki, yang paling ringan saja mampu mendidihkan otak. Bagaimana dengan perbuatan dosa besar? Sungguh balasan siksaannya pasti berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang beriman, itulah siksaan yang paling ringan di neraka, tetapi kita mendengarnya pun sangat mengerikan. Apalagi siksa dahsyatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka dan terus istiqomah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.